Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat PJ Channel. Lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kita lanjutkan kemarin yang pembersihan yang secara keras ya kan. Ya bukan lanjutan sih, ya sambungan atau juga bukan sambungan. Pembersihan yang sangat keras hingga mengakibatkan banyak kematian di mana-mana. Ya, orang-orang yang seperti itu, entah kematiannya ya yang sebelumnya lah, video ya kemarin itu ya, hingga seperti itu, saking kerasnya orang-orang yang selalu berbuat kezaliman, melampaui batas seperti itu loh ya kan. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu loh. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini juga pembersihan orang-orang yang terlampaui, maksudnya melampaui batas seperti itu. Insya Allah lur, nanti kita juga akan merasakan sebuah ketenangan ya toh. Istilahnya nggak sumpek lah. Energi kita yang kita miliki ini mungkin nggak terlalu sumpek atau bagaimana, itu energi kita lur, insya Allah. Ya mungkin teman-teman banyak yang mempunyai seperti itu ya toh, sedikit banyak lah mengetahui itu juga tentang hal itu. Karena bagaimanapun juga nanti ya toh, mungkin itu sebagian kecil lah proses, bukan proses sedemikian kecil, entah berapa persen nanti setelah beliau muncul, dan otomatis kita insya Allah dengan sendirinya ilmu yang kita miliki akan berlipat ganda loh. Insya Allah seperti itu. Kenapa berlipat ganda? Karena nanti kita ini akan berjuang ya toh, berjuang dengan kekuatan yang sangat besar. Makanya kekuatan kita ini akan berlipat ganda seperti itu. Itu secara otomatis ya kan, nggak bisa digunakan sembarangan. Kekuatan itu hanya untuk bertempur seperti itu, bertempur dan bertempur. Pertempuran apa aja ya nggak tahu apa itu yang saya rasakan, entah itu pertempuran lewat goib ya toh, ataupun lewat langsung. Karena nanti insya Allah beliau Imam Mahdi muncul, itu terjadi perang fisik juga, perang besar yang saya sebutkan, yang saya bikin konten kemarin itu ya kan, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya, perangnya sangat-sangat dahsyat, bahkan lebih hebat dari perang dunia pertama, kedua sekalipun lebih hebat tuh. Karena nanti pertempuran ini nanti melibatkan dua alam lur, alam dunia dan alam gaib seperti itu. Karena musuh kita ini bukan yang ada di dunia, tapi di alam gaib lur, musuh kita itu. Kenapa seperti itu? Karena nenek moyang kita ya toh, bahkan raja-raja Nusantara juga akan turun seperti itu. Kan masih beliau-beliau kan dunia gaib ya kan, bukan dunia kita. Nah, mereka beliau-beliau ini akan bergabung dengan kita dan bertempur dengan orang-orang atau setan-setan itu nanti, anak buahnya Dajjal seperti itu lur. Banyak ya toh. Bahkan Ustadz Danu kalau tidak salah juga, teman-teman yang mengupas hal ini ya kan, raja-raja Nusantara itu akan turun. Makanya kekuatan kita ini akan berlipat ganda untuk pertempuran di alam dunia dan alam gaib seperti itu. Alam gaib ya tentu kita dibantu oleh nenek moyang kita seperti itu. Bahkan raja-raja ya toh, orang-orang sakti yang terdahulu, mereka beliau-beliau itu akan turun lur, ikut membantu perjuangan Imam Mahdi ini nanti. Makanya perang ini nanti perang yang sangat dahsyat, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dentuman demi dentuman, ledakan demi ledakan itu kita dengar. Nanti kita akan mendengar
seperti itu. Dentuman yang sangat dahsyat itu mungkin di alam gaib lur, ini terdengar ke alam nyata seperti itu. Kan perbedaannya alam nyata dengan alam gaib kan tipis ya toh, tipis perbedaannya. Makanya ini agak insya Allah nanti sampai terdengar. Ingat bukan mungkin sebagian mungkin orang Jawa Timur lah, anak teman-teman Jawa Timur pernah mendengar berita suara dentuman-dentuman di Kota Malang yang silam ya, entah 2 atau 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, kan dentuman dari bawah tanah itu kayak ledakan bom sangat besar seperti itu. Itu beda alam tuh. Nah, nanti akan lebih dahsyat seperti itu nanti. Pertempuran-pertempuran kita lalui akan dahsyat seperti itu. Ledakan besar di alam gaib sana, ya kan? Ilmu beradu ilmu seperti itu. Nah, juga di alam nyata, ya toh, pedang, lentingan pedang saya terdengar nanti, lur. Kita ini akan apa ya? Disebutkan juga ada yang mengatakan kita ini akan kembali seperti zaman dahulu. Kita perang akan menggunakan pedang, panah, tombak, keris dan sebagainya, ya kan? Itu nanti seperti itu, lur. Allahu a'lam bishawab. Entah kapan ini terjadinya, karena kalau kita lihat secara bukan kasat mata, ya toh, mata lahir, teknologi kita kan seperti ini makin bertambah, ya toh. Mobil-mobil makin banyak, bahkan yang mobil-mobil baru kan seperti itu loh. Motor-motor juga roda 2 makin banyak, juga mau tampil makin baru, teknologi makin bertambah kan seperti itu. Tapi ini kita tunggu saja, entah ini lewat meteor yang menghancurkan segalanya, menghancurkan apa ya itu hingga mengakibatkan teknologi itu musnah atau hancur atau nggak berfungsi, seperti itu loh. Santai-santai dulu sambil lihat pemandangan di depan kita. Itulah nanti. Bahkan ada teman mungkin saudara-saudara yang punya keturunan seperti itu, atau para nenek moyang kita, bahkan dari keturunan dari raja atau katakanlah darah biru, ya toh. Walaupun kita nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu sekalipun, itu nanti akan turun ada gitu loh. Tiba-tiba kita punya seperti itu secara otomatis, ya kan? Ibaratnya motor ataupun mobil kan sekarang kan mesinnya mah otomatis, ya kan, bukan manual lagi. Walaupun yang saya tunggang ini masih manual malah super manual, ada koplingnya ya toh. Kan seperti itu loh ya, serba otomatis ini nanti seperti itu nanti, serba otomatis ini semua. Jadi kita nggak usah bingung kalau kita bertempur amat terus saya nggak punya keahlian apa-apa, nggak punya ini, nggak punya itu, ya tenang saja, nanti itu ada gitu loh. Insya Allah nanti timbul dengan sendirinya. Tiba-tiba kita punya seperti itu, tapi tidak bisa dipergunakan sembarangan, hanya bisa digunakan untuk bertempur seperti itu loh. Itu otomatis nanti itu. Nah, tapi ya alhamdulillah berbahagialah orang-orang yang secara langsung punya keturunan darah biru atau apa, bahkan keturunan raja-raja yang terkenal, ya toh? Sangat beruntung itu. Tapi juga banyak yang orang-orang yang sebenarnya punya keturunan darah biru, tapi mereka terpencar gitu loh. Mereka terpencar kemana-mana gitu loh. Jadi nggak menghiraukan hal itu gitu loh. Itu bisa juga, bahkan lebih banyak sekarang, ya kan? Keturunan darah biru, keturunan raja-raja itu kan tersebar, bahkan banyak, bahkan dirinya sendiri pun nggak tahu kalau diri